Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Serat Cemporet, kisah perjalanan raja-raja Jawa dan Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, seekor burung beo yang sudah berada di wilayah istana di Kerajaan Pagelan sedang menarik perhatian para emban yang sedang masak. Kemudian emban itu melaporkan kepada seorang pangeran, yaitu putra dari Raja Prabu Sri Manuhun, yaitu seorang pangeran yang tampan, yaitu Pangeran Pramono. Seorang pangeran setelah mendapatkan keterangan dari emban bahwa ada burung menco yang pandai berbicara, oleh sebab itu dia melupakan makannya. Kemudian dia menyempatkan untuk pergi melihat, untuk menyaksikan kebenaran dari Mbok Emban itu. Ternyata benar bahwa ada burung menco yang hinggap di pohon beringin, kemudian bisa berbicara seperti manusia. Oleh sebab itu, dalam cerita yang lalu, akhirnya pangeran memelihara burung itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, burung menco yang dipelihara oleh Pangeran Pramono itu merupakan penjelmaan dari Aryo Prawasoto, yaitu putra dari Raja Srikolo Prambanan yang mendapatkan sabda dari orang tuanya. Kemudian bertemunya menco atau burung beo ini, yaitu Aryo Prawasoto, dengan Pangeran Pramono. Sebetulnya dia berdua adalah saudara sepupu, karena Srikolo dengan Sri Manuhun adalah saudara, sehingga putranya adalah saudara sepupu. Tetapi karena bentuknya seperti, yaitu disabda menjadi burung, akhirnya mereka tidak mengetahui kalau mereka berdua adalah saudara sepupu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata menco, burung beo ini sangat menarik perhatian dari Pangeran Pramono, sehingga Pangeran Pramono sangat mencintai burung ini. Kemana-mana diajaknya, karena burung ini bisa bercerita dan bisa memberikan sebuah inspirasi. Oleh sebab itu, pemirsa, pada suatu malam, Pangeran Pramono memanggil si beo untuk bercakap-cakap. "Wahai beo, datanglah ke sini." Kemudian beo itu dengan cepat masuk di ruangan di mana Pangeran Pramono itu berada. Kemudian dia mengaturkan sembah dan sungkemnya kepada pangeran. "Terima kasih pangeran, aku sudah dipanggil. Terimalah sembah sungkem saya." "Kemudian ada apa pangeran memanggil saya?" "Aku ingin bercakap-cakap dengan kamu. Aku sedang kesepian nih."
aku istirahat sambil tiduran. Bagaimana kalau kamu bercerita? Cerita tentang apa, Pangeran? Wah, cerita tentang apa sajalah yang kamu bisai, yang kamu pernah alami. Oh, begitu. Kalau begitu, Pangeran, izinkan saya untuk bercerita tentang sejarah lama. Boleh, Pangeran? Oh, boleh sekali. Aku suka. Baiklah, Pangeran, aku akan bercerita. Pangeran, pada zaman dahulu ada seorang raja yang arif dan bijaksana. Wow, benarkah? Benar, Pangeran. Pangeran, raja itu bernama Prabu Joyo Miseso. Wah, bagus sekali namanya. Benar. Tapi ada lagi, Pangeran. Dia mempunyai seorang permaisuri. Cantik banget. Siapa namanya, Menjo? Pangeran, permaisuri yang cantik itu sesuai dengan namanya. Namanya adalah dia Citrasworo. Apa itu? Pangeran, citra itu adalah sebuah kesan. Sworo itu adalah suara. Jadi bisa menampilkan sebuah citra suara yang indah. Kalau begitu, itu namanya apa, Pangeran? Penyanyi dong. Benar. Benar, Pangeran. Dia adalah seorang penyanyi yang luar biasa suaranya. Makanya dia diberi julukan, yaitu dia Citrasworo. Terus bagaimana, Pangeran? Dia Citrasworo yang indah suaranya itu dan cantik wajahnya itu. Dia bukan anaknya orang sembarangan. Dia adalah anak seorang begawan. Seorang begawan yang sangat bijaksana. Namanya adalah Begawan Citrodono. Oh, kalau begitu Citro ini diambilkan nama dari orang tuanya mungkin. Benar. Citro itu adalah kesan. Dono itu adalah weweh. Jadi citranya, kesannya, Begawan ini adalah orang yang suka memberi kepada orang lain. Pangeran, memberi itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan barang. Memberi ilmu itu juga memberi. Memberi pengetahuan itu juga memberi. Memberi pelajaran pada orang lain itu juga memberi, Pangeran. Kamu pinter banget, Menco. Kamu pinter banget. Iya dong. Aku kan banyak pengalaman, Pangeran. Ya, lanjutkan kalau begitu. Baiklah, Pangeran. Pangeran, Raja Prabu Joyo Miseso ini yang sangat mencintai istrinya, demikian juga istrinya. Dia juga sangat mencintai Prabu Joyo Miseno. Kemudian Pangeran, permaisuri kemudian hamil. Kemudian semakin hari perutnya semakin besar dan akhirnya melahirkan. Pangeran tahu, dia melahirkan anak kembar. Wow, kembar. Kembar yang bagaimana? Kembar itu macam-macam, Pangeran. Kalau ini adalah kembar siam. Apa itu kembar siam? Kembar siam itu, Pangeran, melahirkan dua orang anak dalam hari yang sama. Kemudian yang dilahirkan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu namanya lahir siam. Itu namanya kembar siam. Oh, begitu ya? Begitu, Pangeran. Terus bagaimana? Sayang, Pangeran, kasihan. Loh, kok kasihan gimana?
permaisuri yang cantik tadi itu kunduran. Loh, kamu ini bilang apa? Kok kunduran itu apa? Pangeran, kunduran itu perempuan yang melahirkan jabang bayi itu mengalami kesulitan di dalam melahirkan, kemudian dia meninggal. Itu namanya kunduran. Oh, jadi melahirkan kemudian meninggal itu namanya kunduran. Benar. Waduh, kasihan banget ya. Iya. Ada lagi yang kasihan lagi. Putranya. Siapa yang merawat? Kan ada bapaknya. Pangeran, dengarkan dulu. Setelah istrinya ini kunduran, kemudian sang Prabu ini sedih hatinya, sehingga dia malas makan, tidak mau bekerja, di dalam kamar saja. Akhirnya kesedihan ini menimbulkan dia sakit, dan tidak lama kemudian dia meninggal juga. Waduh, tragis banget. Benar, makanya aku mengatakan yang lebih kasihan lagi itu adalah anaknya, tidak ada yang merawat. Terus bagaimana? Pangeran Prabu Joyo Miseno itu punya paman, namanya Prabu Metaun. Kemudian mendengar keponakannya ini meninggal, istrinya juga meninggal. Padahal dia mendengar istrinya sedang melahirkan. Prabu Metaun atau Raja Metaun berpikir kasihan banget, akhirnya dia datang ke sana. Setelah itu dua orang anak ini diambil oleh Raja Metaun tadi. Kemudian dididiknya menjadi orang yang baik. Kemudian yang laki-laki, pangeran, itu diberi nama Raden Kisworo. Sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Kiswari. Kisworo dan Kiswari karena kembar. Bagus banget ya. Namanya Kisworo dan Kiswari. Benar. Kemudian Raja Metaun ini sungguh sangat asih banget, sangat mencintai dua orang anak ini. Oleh sebab itu dididik menjadi seorang kesatria, diajari berbagai macam pengetahuan. Yang putri juga begitu, diajari berbagai macam kepandaian di dalam merawat sebagai seorang wanita, tata krama, sopan santun, itu semuanya diajarkan pangeran. Iya, itu kan sudah menjadi kewajiban orang tua. Benar, itu kewajiban orang tua yang utama, mendidik anaknya supaya anaknya ini menjadi anak yang punya sopan santun, punya tata krama. Terus bagaimana? Pangeran, setelah anak ini sudah tumbuh menjadi dewasa, eyangnya, yaitu bapak dari ibunya yang bernama Begawan Citrodono itu kemudian datang menjenguk cucu-cucunya. Kemudian oleh Begawan Citrodono, karena melihat cucunya yang sangat tampan, pinter, akhirnya Raden Kisworo itu namanya dirubah. Namanya diganti oleh kakeknya, yaitu diganti dengan nama Raden Alidrowo. Raden Alidrowo, iya. Nah kemudian yang putri juga dirubah namanya, yaitu Dewi Indrawiro. Kalau itu artinya apa? Waduh, aku nggak tahu pangeran. Ya terus bagaimana? Kemudian kakeknya juga urun memberikan pelajaran-pelajaran yang tentunya pelajarannya itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Raja Metaun.
Yang diajarkan oleh kakeknya ini adalah tentang ilmu-ilmu kebijaksanaan, agar dia besok kalau menjadi seorang raja adalah raja yang sangat bijaksana, raja yang memiliki tingkat keadilan, raja yang memiliki kasih sayang, dan raja yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Iya, benar. Terus bagaimana? Apa saja yang diajarkan Begawan kepada cucunya tadi? Pangeran Alibrowo diajarkan oleh kakeknya yaitu tentang 4M. Apa itu 4M? 4M itu bukan 4 miliar. Tapi pangeran dengarkan, 4M adalah 1. M yang pertama adalah mangkat. Yang kedua adalah mata. Yang ketiga adalah matrap. Dan yang keempat adalah mandum. Waduh, ini pengetahuan yang baru muncul. Iya, makanya dengarkan pangeran. Apa itu yang disebut dengan mangkat? Pangeran, mangkat itu adalah sebagai seorang raja itu harus pandai mengatur kedudukan anak buahnya, harus pandai mengatur pangkat-pangkat yang disandang oleh anak buahnya sebagai bawahannya. Kalau udah bisa mengatur tentang kepangkatan dan kedudukan anak buahnya, waduh, bukan seorang raja. Itu nanti menimbulkan masalah. Nanti orang yang memiliki kepandaian dalam bidang keprajuritan, dia malah diangkat, didudukkan kepada tempat yang tidak semestinya. Waduh, itu nanti salah. Makanya seorang raja harus pandai. Yang pertama adalah mangkat, yaitu mengatur tentang kedudukan dan kepangkatan, dan mengatur kepangkatan itu sesuai dengan kemampuannya. Benar. Kemudian yang kedua apa? M yang kedua adalah mata. Apa itu mata? Dengarkan pangeran. Mata itu adalah membagi tugas pekerjaannya, yaitu sesuai dengan tupoksinya. Wah, kamu ini ngomong apa? Tupoksinya itu apa? Dengarkan pangeran. Tuh itu tugas, pok itu pokok, si itu fungsi. Jadi sesuai dengan tupoksinya, artinya membagi tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas pokoknya itu apa? Fungsinya itu apa? Itu semuanya harus bisa mengatur. Sebagai seorang raja harus bisa mengatur hal itu, yaitu membagi tugas sesuai dengan tupoksinya. Yang bertugas sebagai seorang prajurit harus berlaku, bertindak sesuai dengan tugasnya. Yang bertugas dalam bidang ekonomi, ya dia harus berlaku dan bertindak sesuai dengan tugasnya, sehingga semuanya berjalan dengan indah. Begitu pangeran. Wah, kamu pinter banget, Minco. Terus dilanjutkan. M yang ketiga apa? M yang ketiga matrap. Wah, matrap ini apa? Matrap itu bertindak adil. Jadi seorang raja harus matrap, bertindak adil. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Jangan sampai yang salah dihukum. Loh, yang salah yang dihukum kan benar. Oh iya, saya lupa. Kalau yang salah harus dihukum, yang salah harus mendapatkan hukuman, yang benar dibenarkan. Kalau memang mereka itu di dalam pengadilan kemudian dibuktikan tidak bersalah, ya harus dibebaskan pangeran. Iya, memang harus seperti itu. Kalau raja itu tidak adil, itu bahaya. Makanya raja harus matrap, artinya harus bertindak adil.
Jadi yang salah harus disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Begitu pangeran, benar. Kemudian yang terakhir apa? M yang keempat. Yang keempat ini penting. Ini penting sekali pangeran. Iya, tapi apa? Mandum. Mandum itu pangeran, ini urusan perut. Urusan perut ini sangat bahaya pangeran. Kalau rajanya tidak adil, kalau pimpinan tidak adil, bahaya. Mandum di sini adalah memberi upah sesuai dengan tugas, ringan beratnya tugas yang telah dibebankan pada orang itu. Kalau dia jabatannya sebagai seorang perdana menteri, ya harus beda upahnya dengan seorang senopati. Dia seorang temenggung, ya beda dengan senopati. Demikian juga upah dari senopati ya harus beda dengan prajurit biasa. Jadi harus disesuaikan dengan tugasnya, berat ringannya, itu semuanya harus ditata, yaitu dengan sebutan mandum. Karena nanti kalau tidak adil di dalam mandum ini menimbulkan pemberontakan. Mengapa? Karena ada rasa ketidakpuasan. Karena ada rasa ketidakpuasan, akhirnya menjadikan kasak kusuk. Setelah menjadikan kasak kusuk, akhirnya mengajak orang untuk apa? Untuk memusuhi raja, untuk memusuhi pemerintahan, ngerusui pemerintahan. Karena apa? Karena rajanya tidak mandum, artinya tidak memberikan rasa keadilan dalam membagi soal perut. Begitu pangeran. Kamu benar, kamu pinter sekali Menco. Iya, bagaimana nggak pinter bang, saya itu terbang ke sana kemari mendengarkan orang-orang pinter itu. Kalau ada orang pinter sedang berceramah, aku ada di sampingnya. Kan mereka tidak mengerti, aku kan burung. Iya, berarti kamu mencuri ilmu ya. Benar. Terus bagaimana pangeran? Jadi harus diingat ya, kalau besok pangeran menjadi raja harus menepati 4M tadi. Apa tadi? Yang pertama adalah mangkat, mata, kemudian matrap dan mandum. Itu harus diperhatikan pangeran. Kemudian ada lagi pangeran, di dalam soal pembagian masalah perut itu kan sangat bahaya. Oleh sebab itu pangeran harus punya pedoman. Apa pedomannya? Pedomannya adalah sama tapi beda. Kemudian dana dan denda. Itu pedoman untuk membagi soal perut, membagi soal rezeki. Sama tapi beda. Sama beda. Dana dan denda itu harus diperhatikan. Apa itu? Kamu jangan bikin aku bingung aja. Pangeran ingin tahu? Iya dong. Berikan aku pengetahuan tentang itu supaya aku besok kalau menjadi raja bisa menjadi raja yang baik. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, pemirsa, tunggu kisah selanjutnya. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah ini? Oleh sebab itu, jangan lupa dukung saya, like saya, berikan saya like, subscribe, dan jangan lupa tombol lonceng supaya tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.